Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas gelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Enggak ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk kita Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama ndak ceritani Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih. Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Nanti nanti bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sebenarnya gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nego mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau makan nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang nggak milok ini loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur artinya Sulawesi butuh kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur putih Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kau putih. Jepang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut dia ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh lho. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pak Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulalalah dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenal. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limauti ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi-rapi mulai sungi kakuati. Nah, banjir bidang alor ya stres alor, bidang itu ya stres. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen lho Timur. Ke alasannya oleh hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dhewe ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Repot. Pokoke dhewe wali ya takwil kono ora paham, kok wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Gawang naik muka siapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa nggak kayak gitu kalau saya ketahui. Foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Saja nih lu butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus maturun temen lu? Orang maturun nih oksigen. Nah, misalnya sama alasannya, tapi manusia kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusia di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Lan iki sak dulur perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot situmu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa macam tentang ilmu tasawuf ini maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe an kaya ora ana apa-apa. Ini jenis ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya kayak ngoten. Wong tengene kitab tasawuf terang aku ya Yazid Al-Bistami itu dijak maku-maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa Yazid, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-ida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jadi. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasemen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jadene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gula apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah, roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang yaitu kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi rokok, mergo sampeyan sukses Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukses Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah mulai sekarang. Takut dari sukses Allah mulai pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok baru kesuwen baru teng arah hikam napa? Innallaha asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lha tak kok iki kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang, sukses ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman oleh ani kula ya ora swarga piye kok kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat iki ora tau paham. Mbak yo ora tau paham. Pahame mulai sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf lha wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam mlebu kuwi. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dahulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak benar. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji, mati tak dipenting. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditebir wongso betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tuwa di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suge? Ono. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nah cara Allah kok zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamalane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Said Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan ya fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Said Hamzah dibunuh waktu pol swarga. Waktu masuk Islam perang mati saja tahu apa? Ketemu nih keluarga. Nih keluarga sama benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae salu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari iki pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim.
Mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini betul gue tapi ada memang ilmunya ini wajar betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutan loh nopo. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Kali-kali merameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sampai seneng nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Dia cara Quran nak bunyi dari tas kunupi di bunyi wayaan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kalau kita tidak mengajar, kita tidak ada kalau tidak mengajar buku. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut tidak. Usume kiai bosok kan mulut. Coba kayak tang. Kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah. Rino wayang kerja. Enggak lah. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini ngawatan sore itu. Omam di Jepor. Wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Ya angel. Gue jauh lagi. Nak tinggi bakat ngono terus noa. Dan bakatnya yang ngono rezeki yang ngono. Nah rezeki itu yang ngene sih. Kok kotok ngene sih. Saya juga ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'adhun nasara fi nabiyyihi wahkum bima sitamat kansihi tapi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibu'ah. Ba'mat ba'adhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata berdah, Ba'mat ba'adhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah lapat-lapat yang diberjanji, dihibah, di maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat keadun nasol. Karena sampai kalau saya kepleset kayak tragedi nasol. Itu ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa aras apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Bapak wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 2 Desember.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang ngecek foto-foto mesti bahasa ini gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, ya repot. Apa kalender yang katanya repot? Nah, dia ini khawatir. Menurut dia khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam berarti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Geladi. Nah kalau dari Islam menunjukkan tadi percaya, masa aku jelas kata aja.